Kalian tahu nggak sih, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki beberapa fakta menarik. Yang pertama, lada Aceh sama dengan emas hitam. Karena lada dari Aceh sangat mahal dan dicari pedagang Eropa. Bahkan sempat dijuluki emas hitam karena nilainya setara dengan emas. Kedua, kapal perang raksasa dari Aceh. Salah satu kapal perang Aceh buatan masa Iskandar Muda bisa mengangkut lebih dari 600 prajurit dan meriam loh. Ketiga, surat diplomatik ke Turki. Aceh pernah mengirim utusan ke Kekaisaran Ottoman atau Turki untuk meminta bantuan melawan Portugis. Terus Aceh dikirimi asli senjata dan perlengkapan perang. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1514 Masehi, dipelopori oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Sebelum Aceh berdiri, wilayah ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Lamuri, Indrapura, dan Perulak yang sudah lebih dahulu menerima pengaruh Islam. Berdirinya Aceh punya kaitan kuat dengan situasi yang terjadi saat itu. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Kesultanan Malaka, yang dulunya adalah pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Setelah Malaka jatuh, para pedagang muslim dan ulama mulai mencari pelabuhan alternatif yang aman dan bisa dijadikan tempat berdagang serta menyebarkan agama. Aceh pun muncul sebagai pilihan utama. Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan mutlak sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh pejabat tinggi seperti ule balang atau bangsawan daerah, imam atau ulama, dan panglima laut yang masing-masing memiliki peranan penting dalam bidang pemerintahan, keagamaan, dan pertahanan. Sistem pemerintahan Aceh bersifat teokratik, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan dan hukum. Syariat Islam diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun hukum, menjadikan Aceh sebagai pusat peradaban Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah tokoh penting dalam sejarah Aceh. Yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1530. Pendiri Kesultanan Aceh memulai ekspansi ke daerah sekitar. Yang kedua adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun 1539 sampai 1571, mulai menunjukkan perlawanan besar terhadap Portugis. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Masa keemasan Aceh, kekuasaan Aceh mencapai wilayah Semenanjung Malaya hingga pantai barat Sumatera. Aceh menjadi pusat ilmu, dagang, dan militer. Islamisasi dan budaya. Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin As-Sumatrani, Hamzah Fansuri. Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak kitab klasik ditulis dan diterjemahkan di Aceh. Selain itu, seni sastra seperti syair, hikayat, dan naskah-naskah dakwah berkembang pesat. Pendidikan. Kerajaan Aceh Darussalam juga memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kerajaan ini memiliki beberapa institusi pendidikan yang terkenal, seperti Daya Terkala dan Daya Kano Abe. Institusi ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Aceh. Aceh juga dikenal sebagai kerajaan maritim, alasannya karena satu, lokasi strategis. Lokasi strategis Aceh berada di Selat Malaka. Dalam perdagangan laut internasional, kapal-kapal dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok sering berlabuh di pelabuhan Aceh. 2. Armada laut dan militer. Di masa Iskandar Muda, Aceh membangun kapal perang besar dan armada laut yang kuat. Bahkan, Aceh pernah menyerang Malaka untuk mengusir Portugis dari kawasan. 3. Hubungan internasional. Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmani atau Turki Ottoman, Kesultanan Gujarat, dan bangsa Eropa, termasuk Belanda dan Inggris. Aceh menerima bantuan militer dan senjata dari Turki untuk melawan Portugis. Adapun kapal yang dimiliki oleh kerajaan Aceh yang digunakan untuk perdagangan dan pelayanan pada masa keemasan di bawah pemimpin Sultan Iskandar Muda sendiri adalah kapal Goleor. Kemunduran Kesultanan Aceh. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai mengalami kemunduran akibat 1. Perebutan kekuasaan di dalam istana.
2. Melemahnya pengaruh militer dan ekonomi. 3. Meningkatnya pengaruh bangsa Eropa, VOC dan Inggris di Selat Malaka. 4. Banyak daerah taklukan melepaskan diri. Tetapi, Aceh tetap bertahan hingga abad ke-19 dan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, terutama saat melawan Belanda dalam Perang Aceh 1873 sampai 1904. Selanjutnya adalah miskonsepsi. 1. Kerajaan Aceh hanyalah kerajaan kecil di ujung Sumatera. Faktanya, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada abad 16-17 di masa Sultan Iskandar Muda. Wilayah Aceh kekuasaan meliputi sebagian besar pesisir barat dan timur Sumatera serta menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Kedua, Aceh tidak pernah berinteraksi dengan kekuatan global. Faktanya, Aceh menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan kekuatan besar dunia seperti Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman Turki. Aceh pernah meminta bantuan militer. Sedangkan Belanda, Inggris, dan Portugis, Aceh bersaing dan bernegosiasi dengan mereka secara aktif. Terakhir, hanya laki-laki yang pernah menjadi sultan di Aceh. Tidak, faktanya Aceh pernah diperintah oleh 4 sultanah ratu berturut-turut pada abad ke-17. Di antaranya ialah Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah sekitar tahun 1641 sampai 1675. Fenomena ini sangatlah langka di dunia Islam pada waktu itu.